Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Mr. Robin. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Di buku kita, di buku pena tema 6, subtema 1 muatan pelajaran IPA, yaitu kita belajar tentang komponen rangkaian listrik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai ya. Apa yang kamu pikirkan tentang listrik? Pernah nggak anak-anak, coba kalau anak-anak pikirkan, listrik itu yang terbesit di pikiran anak-anak apa? Nah, pasti yang terbesit adalah manfaat-manfaat yang kamu dapat tentunya ya. Contohnya adalah, kalau kamu berpikir tentang listrik, kamu pasti berhubungan erat dengan game online. Siapa di sini yang suka main game sambil ngecas? Nah, kamu bisa bermain game itu karena ada arus listriknya ya. Good. Lagi, contohnya di sini bisa kasih lampu malam. Kamu bisa berjalan di malam hari dan beraktivitas malam hari karena ada lampu. Kemudian ada apa lagi? Ada AC yang bisa mendinginkan suhu ruangan. Kemudian ada televisi. Oke, itu semua berhubungan dengan listrik anak-anak. Nah, ternyata listrik ini memiliki manfaat yang sangat banyak ya, yang mendukung kehidupan kita. Oke, tapi mungkin di antara kalian ada yang berpikir bahwa listrik itu adalah sesuatu yang berbahaya. Ya, betul juga ya. Listrik itu juga kalau contohnya tidak digunakan dengan semestinya atau dengan baik, maka kalau tidak digunakan dengan hati-hati, maka bisa membuat bahaya yang sangat berbahaya ya. Contohnya adalah korsleting listrik dan juga kesetrum. Oke, good. Nah, sekarang kita akan pelajari. Kita akan tanya dulu, kenapa semuanya itu bisa menyala? Ya, jawabannya adalah karena ada rangkaian listrik, anak-anak. Nah, rangkaian listrik itu bisa terjadi karena ada 3 komponen. Yang pertama yaitu sumber listrik. Contohnya adalah PLN dan batu baterai. Ya, ini harus yang pertama. Jadi, bagaimana listrik bisa mengalir kalau tidak ada sumbernya dulu, toh? Betul. Nah, yang kedua adalah konduktor listrik. Konduktor listrik ini contohnya adalah kabel atau tali tiang listrik ya. Nah, itu adalah konduktor listrik. Nanti kita lihat definisinya apa. Yang terakhir adalah alat listrik itu sendiri. Bagaimana? Alat listrik ini contohnya adalah lampu dan juga televisi. Nah, kita akan mulai dari yang pertama. Sumber listrik. Sumber listrik itu, anak-anak masih ingat nggak sumber listrik? Nah, sumber listrik itu bisa didapat dari mana aja ya? Contohnya ini ada kincir angin. Nah, kalau kincir angin itu, dia itu bisa mengubah energi listrik, energi angin menjadi energi listrik ya. Nah, ketika energinya sudah terkumpul, maka bisa dialirkan ke warga-warga. Oke, jadi sumber listrik adalah sesuatu yang dapat mengandung listrik. Contoh lain adalah batu baterai. Batu baterai adalah salah satu sumber listrik juga. Nah, sekarang kita akan lihat. Komponen kedua adalah konduktor listrik. Contoh konduktor listrik adalah ya besi ya, dan tembaga. Nah, konduktor itu sebelumnya konduktor itu apa sih? Konduktor adalah sesuatu yang dapat mengalirkan listrik. Nah, jadi kalau sudah ada sumbernya, maka harus ada pengalirnya. Nah, yang pengalirnya itu disebut konduktor. Oke, lawan kata dari konduktor adalah artinya sesuatu yang tidak dapat mengalirkan listrik. Contohnya apa? Kayu. Nah, kayu, plastik, dan lain-lainnya. Nah, itu namanya adalah isolator. Sekarang komponen contohnya tadi. Nah, sekarang kita akan lihat yang komponen ketiga, yaitu alat listrik itu sendiri. Alat listrik itu adalah sesuatu yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi lain. Contohnya adalah energi listrik menjadi panas. Contohnya adalah setrika. Kemudian apalagi? Energi listrik menjadi dingin. Contoh alatnya adalah AC, betul. Kemudian contoh energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu, senter, dan lain-lain ya. Nah, jadi ketiga komponen ini dirangkai sehingga bisa mengalirkan dan listrik itu bisa bermanfaat. Nah, contohnya
Contoh sederhana dari rangkaian listrik itu kita bisa lihat dari gambar ini ya, anak-anak. Nah, di sini ada 3 komponen. Salah ya, ada 4, nanti ada bertambah 1. Sumber listriknya yang mana? Ya, baterai ya. Kemudian konduktor listriknya yang mana? Oke, konduktor listriknya betul ya, itu adalah talinya. Karena di dalam tali ini ada tembaga. Ingat, yang fungsi dari konduktor listrik adalah mengantar atau mengalirkan arus listrik. Good. Alat listriknya yang mana? Betul sekali. Alat listriknya adalah jelas lampu. Nah, terakhir ada yang tidak kalah penting juga dari yang komponen, yaitu saklar. Saklar itu yang ini anak-anak. Nah, jadi anak-anak kalau harus perhatikan, saklar itu juga fungsinya sangat penting. Kita lihat ya, saklar itu adalah alat yang menyambung atau memutus arus listrik. Nah, di dalam gambar ilustrasi ini seperti ini ya. Kalau dilepas dia akan mati, nyala. Kalau dimatiin nanti dia akan mati. Tujuannya untuk apa kira-kira? Ya, tujuannya adalah contohnya seperti lampu. Kalau di siang hari kita tidak memerlukan cahaya lampu ya, maka kita tinggal tekan saklarnya. Contohnya itu saklar lampu. Ya, supaya lebih hemat listrik juga. Good. Sekarang kita lihat, rangkaian listrik itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah rangkaian terbuka dan yang kedua adalah rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian yang saklarnya ini ada yang terbuka. Nah, ini saklarnya ini terbuka. Jadi ketika terbuka maka listriknya mengalir atau tidak? Tidak ya. Nah, ini akan stop di sini. Maka dia disebut rangkaian terbuka. Oke. Yang kedua adalah rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup adalah kebalikan dari rangkaian terbuka, anak-anak. Maka saklarnya tertutup. Nah, kalau tertutup maka muatan listriknya akan mengalir terus ya, sehingga lampunya bisa menyala. Ya, kalau rangkaian terbuka, ingat, lampunya itu tidak menyala. Kalau rangkaian tertutup, lampunya menyala ya. Oke. Kemudian rangkaian listrik itu terbagi menjadi 2. Khusus pada rangkaian tertutup ya. Oke, rangkaian listriknya kita lihat. Ada 2 contohnya. Yang pertama itu disebut rangkaian seri anak-anak. Rangkaian seri itu adalah rangkaian yang tidak bercabang. Kamu lihat di sini. Ada sumber listriknya, ada saklarnya, dan lampunya. Nah, serinya itu bisa dilihat dari 2 alat listriknya, itu lampu di sini ya. Itu disusun secara langsung, dia berurutan. Ya, tidak bercabang. Sedangkan yang kedua disebut rangkaian paralel. Ya, rangkaian paralel adalah rangkaian yang bercabang. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ada tali yang tali yang berbeda dengan aliran sebelumnya. Oke, kita akan pelajari satu-satu. Rangkaian seri itu contohnya seperti ini. Ya, lampunya bisa menyala dan anak-anak lihat ini disusun berjejer ya. Nah, kalau diseser seperti ini maka dua-duanya akan menyala. Oke, kita lihat. Ternyata ada keuntungannya, ada perbedaannya. Perbedaannya itu dari segi untung ruginya. Kalau rangkaian seri anak-anak, keuntungannya adalah nyala lampunya lebih terang. Nah, kemudian kerugiannya adalah baterai itu cepat habis anak-anak. Nah, kalau pakai yang seperti ini, karena lampunya nyala terus, maka energi sumber listriknya cepat habis ya, betul ya? Betul. Nah, jika lampu rangkaian seri ini, kerugiannya lagi adalah ketika satu mati lampunya satunya mati, maka lampu yang lain juga ikut mati. Oke. Itu adalah rangkaian seri. Kalau rangkaian paralel, nah, rangkaian paralel itu tadi adalah rangkaian yang disusun secara bercabang ya. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada cabangnya. Nah, dia akan menyabang lagi di depan sana. Oke, di situ keuntungannya ada 2. Yang pertama, baterainya lebih awet. Kenapa? Karena cahayanya nanti juga redup. Ya, energi yang digunakan tidak terlalu banyak, sehingga energinya hemat. Bisa dibilang hemat ya. Kemudian keuntungan yang berikutnya adalah jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Nah, paham ya? Nah, dari kedua ini, kadang-kadang pasti bisa berharap sudah paham ya, bahwa 2 jenis ini ternyata sangat penting, ada manfaatnya dan ada kerugiannya juga. Nah, oke. Kalau di rumah kalian kira-kira pakai rangkaian apa ya?
Nah, kita lihat dulu. Yang terakhir adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian seri yang juga dipakai dengan rangkaian dikombinasikan dengan rangkaian paralel. Contohnya ini. Yang paralel adalah yang ini ya, contohnya ya. Nah, yang seri adalah contohnya yang ini sebelah sini anak-anak. Oke. Nah, itu adalah contohnya. Nah, ini adalah satu rangkaian ini kalau ditanya ini rangkaian apa? Ini adalah rangkaian campuran, di mana ada rangkaian paralelnya dan juga ada rangkaian seri. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Anak-anak setelah ini bisa mengikuti kuis di dalam teks link deskripsi di bawah ya. Anak-anak silakan kerjakan supaya anak-anak bisa lebih paham lagi tentang materi hari ini. Oke, good. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Tuhan memberkati.